Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di turnamen The American Cup 2023 matchday ke-7, di mana di matchday ke-7 tadi pagi kawan atau dini hari tadi hanya memainkan partai eliminasi bracket kawan untuk menentukan siapa yang harus kembali naik ke atas lagi di partai puncak grand final. Untuk kategori wanitanya, Alisli ini berhasil naik kembali. Walaupun kemarin sempat dikalahkan oleh Irina Kras, Alisli akan berhadapan kembali dengan Irina Kras di kategori wanita kawan di grand final. Sedangkan di kategori open atau prianya, Wesley So ini akhirnya juga berhasil naik kembali setelah mengalahkan Aronian dalam permainan tiebreak 10 menitan kawan. Nanti Wesley So akan kembali berhadapan dengan Hikaru Nakamura di grand final nanti dini hari kawan untuk memperebutkan hadiah sebesar 50.000 US dollar. Kemarin Hikaru Nakamura juga mendapatkan bonus 10.000 US dollar setelah memenangkan bracket atas. Kalau kategori wanitanya kemarin mendapatkan 5.000 US dollar untuk tambahan bonusnya kawan. Dan tentu saja game yang akan kita ulas ini permainannya Wesley So berhadapan dengan Levon di bracket bawah tadi dini hari kawan untuk memperebutkan kembali ke partai grand final. Dan game yang akan kita ulas ini adalah permainan pada game pertama tiebreak 10 menit kawan, di mana Levon pegang putih duluan bermain dengan pion E4, pion E5 oleh Wesley. Kuda F3, kuda D6, gajah B5 Ruy Lopez. Kita temui pembukaan Ruy Lopez Berlin Defense atau Berlin Wall dari Wesley So dengan kuda F6. Dan di sini rokade, kuda ambil pion E4. Kalau kalian sering melihat permainan Ruy Lopez dengan Berlin Defense, pasti kalian sudah hafal jalur-jalur seperti ini kawan. Pion D4 pilihan Levon atau pilihan nomor 2 lainnya adalah benteng E1. Kemudian kuda biasanya mundur ke D6. Kalian ambil pion E5 dengan kuda. Dan hitam tidak akan berani ambil gajah yang terlihat gratis ini kawan di petak B5. Karena ada discover check dan kalian kehilangan menteri. Kebanyakan ya kuda pukul kuda kawan diambil balik oleh benteng gajah E7. Gajah juga dalam posisi kena serang kuda, mundur ke petak F1 yang paling banyak dimainkan. Hitam rokade, apakah pion D4 atau pion C3 terlebih dahulu. Kuda C3 bisa jadi pilihan juga di sini kawan. Dan kalian juga bisa bermain dengan langkah benteng E1 mundur langsung, juga ada beberapa yang memilih. Tapi yang paling banyak pion D4, kuda C3. Di posisi ini kelanjutan dari putih kawan. Nanti gajah juga bisa ke petak F6 atau kuda mundur terlebih dahulu untuk memberikan akses bagi pion D untuk didorong maju. Kembali lagi ke jalur pion D4 yang dipilih oleh Levon ini kawan. Dan kuda tetap mundur ke D6. Gajah ambil kuda C6, diambil balik oleh pion D, dan pion pukul pion E5 jam kuda, kuda F5, menteri ambil menteri, pukul balik oleh raja, dan kuda C3. Permainan Berlin Endgame ini sangat terkenal pada tahun 2021 di kejuaraan dunia, perebutan gelar juara dunia antara sang penantang Vladimir Kramnik kawan menghadapi juara dunia bertahan saat itu Garry Kasparov. Di tahun 2021 itulah kawan Garry Kasparov kehilangan gelar juara dunianya di tangan Kramnik. Mereka banyak bermain dengan Berlin Endgame ini kawan. Ada 1 atau 2 game yang berakhir menang oleh Kasparov yang pegang putih kawan. Tapi kebanyakan Berlin Endgame saat itu berakhir miss kawan. Di mana salah satu gamenya kawan setelah kuda C3 ini yang paling banyak diambil di posisi ini. Kramnik saat itu ada game yang bermain dengan gajah D7, kemudian benteng D1, raja bergeser, kuda bergerak ke G5, dan gajah mundur backup pion F7 kawan, kuda manuver lagi ke E4, pion B6 dimainkan oleh Kramnik memberikan ruang, bentengnya siap dikeluarkan nanti, gajah juga bergerak ke petak E7 dan seterusnya kawan. Itulah salah satu Berlin Endgame yang terjadi di kejuaraan dunia antara Garry Kasparov versus Vladimir Kramnik. Atau kalian di posisi ini tadi, selain kuda C3 ini kawan, kalian juga bisa bermain dengan benteng bergerak untuk melakukan skak langsung kawan. Atau bermain dengan pion H3 ini untuk segera mendapatkan ruang di sisi raja. Dengan mayoritas pion kalian, 4 pion melawan 3 pion hitam sisi kanan papan ini kawan. Banyak pilihan kawan, tapi yang paling banyak sekitar 2700 game bermain dengan kuda C3 ini. Dan di sini kawan pilihan utamanya adalah raja bergeser ke E8. Pilihan Wesley So, pilihan terbaik, pilihan yang paling populer. Dan pion H3 merupakan langkah kelanjutannya kawan. Pion H3 dimainkan oleh Levon. Dan balasan utamanya adalah pion H5 ataupun bermain dengan pion A5. Tapi di sini Wesley So memilih dengan gajah terangnya langsung ke petak E6. Dilanjutkan dengan langkah kuda G5. Ternyata menurut Stockfish langkah ini kurang presisi, kurang kuat kawan.
Apa langkah yang kuat bagi putih pada posisi ini? Jika hitam memainkan E6, Stockfish menyarankan untuk mendapatkan ruang langsung dengan pion G4 ini kawan untuk mencoba mengusir kuda. Kuda mungkin mundur ke peta E7 dan di sini kalian sudah mempunyai ruang di sisi kanan kawan. Bisa berlanjut dengan kuda G5 bisa kalian mainkan atau kuda ke peta D4 untuk menyerang gajah terang ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya tapi langsung bermain dengan kuda G5 oleh Levon. Dan di sini kuda D4 langkah terbaik kawan, coba incar pion lemah C2 ini membiarkan kuda putih sikat gajah di sini kawan melakukan pertukaran. Itulah yang terjadi. Levon ambil gajah terang E6, diambil balik oleh pion F terlebih dahulu dan di sini gajah G5. Lanjut Levon. Kuda ambil pion C2, tidak terlalu disukai oleh Stockfish. Untuk mendapatkan satu materi pion di peta C2, Stockfish di posisi mencoba bermain dengan pion H6 terlebih dahulu kawan. Urut-urutannya jadi seperti ini, gajah F4 ataupun juga di sini mungkin benteng F ini ke D1 saling ancam kawan, dan barulah kuda bisa ambil pion C2 dan bisa berlanjut dengan langkah benteng untuk kejar kuda terus kawan. Mungkin di sini pion ambil gajah dan benteng bisa ambil kuda di sini kawan. Itulah jalur yang disukai oleh Stockfish kawan, ketimbang langsung ambil pion C2. Dan di sini paling logis adalah menggeser benteng untuk mendapatkan tempo mengusir kuda, tapi Levon memilih lajur D bagi benteng A-nya digeser kawan, memberikan ancaman di diagonal ini kawan, tapi masih cukup kuat. Peta D8 ini masih ada benteng di sisi kiri papan. Kuda B4 lanjut Wesleso. Dan di sini kuda E4, banyak sekali langkah-langkah dari Levon ini kawan, kurang presisi langkah-langkahnya dalam permainan Berlin Endgame di sini. Pion H4 kawan, menurut Stockfish lebih kuat. Ataukah dengan pion A3 untuk mencoba mengusir kuda? Kalau kuda ini lompat ke peta D5 kawan, di sini kalian bisa menggeser benteng untuk backup kuda. Tidak disarankan untuk melakukan pertukaran, akan memperbaiki posisi pion-pion hitam kawan. Di sini hitam akan diuntungkan. Memilih kuda E4 lanjut Levon, dan di sini kuda ambil pion lagi kawan, sementara Wesleso unggul 2 pion kawan, dan sekarang berganti Wesleso mempunyai pion mayoritas di sisi kiri papan. Ini bisa merepotkan dalam permainan endgame. Ya, persiapan jelas kawan, pion-pion siap didorong. Tapi terlebih dahulu harus mempunyai ide juga mengeluarkan para perwiranya kawan, karena para perwira putih dengan mengorbankan 2 pion tadi sangat aktif di posisi pusat ataupun lajur D yang terbuka ini kawan. Kita kembali langsung ke permainan aslinya. Pion G4 lanjut Levon Aronian. Kuda B4 di sini persiapan menuju peta D5 kawan, dan di sini pion F4 lanjut Levon. Pion H6 terlebih dahulu, gajah mundur ke H4, barulah kuda D5, dan di sini Levon kembali cukup agresif kawan dengan pion F5-nya. Di sini terlihat kawan, kuda ini lompat ke peta D5, jelas memberikan ancaman garbuan pada benteng, tapi tidak dipedulikan. Langkah terbaiknya adalah salah satu benteng ini diangkat naik kawan. Tapi memilih pion F5 dimanfaatkan garbuan dengan kuda E3, dan di sini Levon melanjutkan pion F pukul pion E6, kuda ambil benteng D1 dan Levon meluncurkan bentengnya naik ke F7, melakukan pengorbanan benteng. Ya, tadi logisnya adalah melakukan pukulan balik terhadap kuda di sini kawan. Yang tidak disukai oleh Levon mungkin adalah gajah ini untuk blokade diagonal ini kawan. Ada kuda F6 bisa dikorbankan, lanjut Stockfish kawan, diambil balik oleh pion G, diambil balik oleh pion, ganggu gajah di sini kawan, gajah D6 blokade lajur D, dan di sini ada pergerakan raja mungkin bergerak ke peta F2 ataupun pion F7 terlebih dahulu melakukan skak, raja bergeser ke peta F8 dan gajah bergerak ke peta F6 dan seterusnya. Hitam tetap masih unggul kawan. Setelah pengorbanan benteng di D1 tadi, bentengnya diluncurkan langsung kawan ke F7. Benteng C8 pertahankan pion C7-nya, dan di sini gajah F6 dikorbankan lagi oleh Levon, ditolak kali ini dengan benteng G8. Kalau diterima kawan bahaya. Bahayanya adalah skakmat di langkah berikutnya kawan, skakmat. Coba lihat, itulah bahayanya jika pengorbanan kali ini diterima, ditolak dengan benteng G8. Pion G5. Kuda E3, tadi saran Stockfish adalah baku hantam pion kawan, pion H pukul pion G5, dan di sini pion G6 didorong terus oleh Levon.
Selanjutnya kuda D5 kembali aktif di pusat, coba pressure gajah di sini kawan. Gajah ditarik mundur, dipertahankan ke H4. Selanjutnya gajah E7 menantang pertukaran, diterima, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya kuda dikorbankan lagi oleh Levon, kuda D6 skak. Diambil oleh pion C, selanjutnya diambil balik oleh pion E, ancam kuda, kuda ambil pion G6 dan pion H4. Benteng bergeser untuk mempertahankan pionnya kawan dan memberikan banyak ruang bagi pergerakan raja jika memungkinkan atau diperlukan. Selanjutnya pion H5, kuda mundur ke F8. Di langkah ke-30 ini kawan, Levon menyerah. Kalaupun permainan tetap dilanjutkan dengan pion didorong maju skak kawan, ya simpel disikat saja oleh kuda. Kalau raja bergeser kawan, bahayanya di sini skak. Dan raja ambil pion ataupun bergerak ke petak C7 kawan, maka salah satu pion ini pun promosi. Kalau raja ambil pion di sini, pion akan ambil kuda, promosi, discover temponya kawan. Putih akan berbalik menang. Jadi kalau pion ini didorong kawan, sikat saja dengan kuda, kembalikan kuda. Kalau diambil oleh pion, benteng jatuh kawan, hitam tetap menang. Kalau diambil oleh benteng, tak ada masalah, kalian masih mempunyai 2 benteng melawan 1 benteng, tak ada masalah. Pion ini kalian dorong untuk melanjutkan permainan, untuk membuka lajur G dan seterusnya kawan. Sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi, hitam jelas menang kawan. Itulah kawan permainan tie breaks game pertama dari Levon Aronian versus Wesley So. Pada game keduanya mereka remis kawan dan akhirnya Wesley So ini berhak atau lolos ke Grand Final, menantang kembali Hikaru Nakamura nanti dini hari. Kalian bisa melihat live streamingnya di channelnya St. Louis Chess Club kawan. Link ada di kolom deskripsi atau kalian tinggal searching saja di YouTube, nanti pasti akan ketemu. Oke, itulah kawan untuk game kali ini. Terima kasih sudah mampir terus setiap hari. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe ataupun like video-video dari legenda catur dunia. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.